A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwwata illa billah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapat nikmat, apakah berupa kesehatan, berupa nikmat zahir maupun batin, lalu dia mengucap alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah, la quwwata illa billah, pasti ditambah-tambah rezekinya. Mau ditambah rezekinya, mau benar dan murah rezeki berataan. Nang garing-garing semua, dipanjangkan umur, disehatkan badan, nang dagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang berumah hasil perumahannya, baik banihnya, semua baik, rezekinya baik, imannya mantap, Islamnya kuat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan ibu-ibu panitia penyelenggara peringatan Maulidin Rasul yang berlokasi di Simpang Limau, Kampung Simpang Limau, Bapak. Jalan Simpang Limau, RT 7, Langgar namanya? Darul Hayati. Darul Hayati, rumah orang-orang yang hidup imannya, hidup Islamnya, hidup agamanya. Amin ya rabbal alamin. Lawas rasanya ulun kada duduk pada bulan biar betul apa betul? Hari ini duduk bersama sambil bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia seperti ini, dikumpulkan pula kita nanti di alam barzah bersama Rasulullah, dikumpulkan pula bersama Rasulullah di dalam surga Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu diutusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ibu-ibu? Lantaran Nabi kita diutus, kita diberi nikmat iman dan Islam. Kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Kita diberi keamanan di hari kiamat daripada huru hara hari kiamat. Amin. Berkat Rasulullah. Andai Rasulullah kada diutus, pasti kita berada di jurang-jurang neraka jahanam. Nauzubillahi min. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar. Disebutkan dalam hadis, suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku mencari siapakah manusia yang paling dikasihi oleh Allah dari surga, dari arsy sampai ke surga, sampai ke alam dunia. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah dengan kecintaan tiada duanya adalah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini makhluk yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujar Nabi, man zakaraka faqad zakarani. Itu hadis qudsi. Apa arti hadis qudsi? Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perantara
Ujar Allah, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang menyebut nama engkau wahai kekasihku Muhammad, aku beri pahala bagaikan menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya bukan engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya tidak ada segala sesuatu alam ini aku ciptakan. Lantaran nur Nabi kita diciptakan oleh Allah, maka diciptakanlah seluruh alam ini. Tidak ada manusia yang paling dicintai Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang punya, betul apa betul, Bu? Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita. Alhamdulillah. Siapa aja Nabi yang bangun pagi-pagi lalu membaca sama-sama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridha engkau sebagai Tuhanku, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku, aku ridha Islam sebagai agamaku. 3 kali pagi dibaca, 3 kali sore. Allah ridho. Mau diridai Allah? Baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal. Kalau Allah Ta'ala ridha, surga siapa yang punya? Allah. Dapat kita surga, dapat kita berjumpa dengan Rasulullah. Tidak akan dipisahkan dengan Nabi Muhammad walau sehelai benang sekalipun, dari dunia sampai ke alam kubur sampai hari kiamat. Nah, ibu-ibu yang ulun muliakan, bagaimana kita ridho kepada Allah? Ridho kepada ketentuan takdir yang sudah dituliskan oleh Allah. Betul? Allah punya ketetapan hukum agama Islam. Ada wajib, bila kita gawi sembahyang 5 waktu, kita pahalanya surga. Bila kita tinggalkan, siksanya neraka. Aduh, adik kita masuk neraka lalu menggawinya sembahyang. Itu namanya hukum ketetapan Allah. Kita tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Orang yang durhaka kepada ibu bapak haram, kada boleh masuk surga. Ada wani lalu ibu bapak lalu aja berbakti. Amin ya rabbal. Dan diri kita dan anak-anak kita bakti lawan abang. Siapa aja Nabi yang pagi-pagi membikin hati mama atau abahnya marah, maka Allah marah kepadanya, dibukakan pintu neraka. Jadi pagi-pagi jangan maulah kuitang sakit hati. Siapa yang pagi-pagi menggembirakan hati abah mamanya, Allah ridho kepadanya, Allah membukakan baginya pintu-pintu surga. Jadi anak si abah mama nih, tampul sidin masih hidup. Sayang kalau abah mama, Bu. Sayang bakti sidin. Apalagi mau kita ada kelebihan duit sebulan, memberi sidin minimal setengah belek. Ada tabari 2 bulan sebalik. Ada pangurang toha habis sebalik. Betul apa betul? Amun nang taluin lagi bari sidin sebalik. Saparunya sirin makan, saparunya dijual seganukan jilbab. Santulang ke pengajian. Betul apa betul? Imong bana nang tuha-tuhan. Ibu-ibu, siapa yang memberi makan kepada ibunya atau bapaknya, mengongkosi makan minumnya, memberi pakaian kepadanya, maka dia diberi pahala bagaikan berjuang membela Allah, membela agama Allah di zaman Rasulullah. Apabila ia meninggal dunia langsung ke surga. Ada gampang.
Siapa jangan yang memandang kepada wajah abahnya atau mamanya yang masih hidup, satu kedip mata dengan pandangan kasih sayang, biar sini mbak mamai tetap aja disayangi. Kenapa? Maklum orang tua banyak darah tinggi, tapi di sini ada di lain tempat, ada dianggapi. Siapkah? Maklum mai orang tua nih diulahkan bubur kacang hendak pulang. Diulahkan pecel hendak pulang. Tapi pun anak nih tahu bahwa orang yang berbakti lawan ibu bapaknya dijamin masuk surga. Pasti kawaja bertahan, sabar aja. Kayak di sini nambah bertahan buat takan ulun juga. Ibu-ibu yang berbahagia, kita hari ini memperingati Maulidir Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani, ujar Nabi. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Rasul, kita ini ngarannya menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Amalan-amalan Nabi kita hidupkan. Kita berkumpul alaikum bil jamaah aja Nabi. Berkumpul-kumpul di kampung. Sabulan badahulu sudah pakatok rumah. Berapa hendak menyumbang, mendengarkan peringatan mengeluarkan 100.000. Asal paham, mun kada paham nih mengeluarkan 5.000-an puro kapanggal pulang angso aja 4.000. Kayak apa hendak syafaat Nabi dapat. Alaikum bil jamaah, berkumpulan ya Nabi berjamaah. Karena dengan berkumpul berjamaah Allah memandang dengan pandangan kasih sayang. Siapa yang dipandang dengan pandangan kasih sayang kada diazab. Amin. Imba itu lalu membaca Yasin. Sudah kata membaca Yasin? Siapa yang membaca Yasin sekali pahalanya bagai menghatam Al-Quran mulai Fatihah sampai khatam 11 kali. Laris kena Yasin nih. Siapa yang ada hajat baca Yasin ya Nabi, Allah akan mengabulkan hajatnya. Sama khatam Quran 11 kali. Akulkah? Yasin laris bani bartaan. Al-Quran sudah Al-Quran kada tasapui kada tabaca bakulat. Nah, jadi kita mudahan kawan juga baca Quran pulang. Baca juga Yasinnya. Kalau gini Yasin Al-Qur'anil Karim kada lagi dibaca Quran salah pula. Baca juga Al-Qur'an barang aja Bang. Sehari mengkada kawan sejus 3 lembar barang. Ada juga 3 lembar kawan 6 barang. Banyak. Iqra'ul Qur'an, baca ujian Nabi Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Qur'an yang kita baca tuh gue jadi ulun kagum pian. Ada ibu-ibu, seorang ibu datang dari Gambut bersepeda sambil berjual. Napa bu? Tapai Gambut nyaman banar. Datang ke rumah ulun bayang akan matan Gambut. Keberuntung sini datang. Ulun buai mewakili masjid bubuan pamatang Gambut mangiau pian mohon dikabulakan minta pian ceramah agama. Ulun insyaallah tulisakan buai tanggal harinya tulisakan. Bakisah sidin ulun buai jasidin sebelum bajajah tapai nih bayangkan bersepeda matang Gambut sampai ke Banjar sini. Manguliling pulang ke kampung-kampung bajual tapai. Ulun buat sebelum bajajah tapai ini ulun baca Al-Quran sejus dulu. Pian pang adalah sejus besok kan. Bila ada sejus besok kalah lah tukang tapai. Di mapan kalah paling rumah aja. Paling bajualan ke pasar. Ada sampai ke Gambut situ. Ada gampang orang hendak dapat syafaat Al-Quran. Akan datang aja Nabi di hari kiamat Al-Quran sebentuk sebaik-baik kejadian bunga benar Al-Quran ini bercahaya cahara wajahnya. Lalu Al-Quran ini mendatangi kita ini kagum melihat orang baik pada rupa. Lalu nah pernah dilakukan Al-Quran ujian Al-Quran akak haripuni ikan kenal lah lawan aku nih biar mau tak dapat orang bunga benar.
Bisa menggetar sawo. Mas benar. Siapa yang bungas benar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bungas kena berupa manusia. Lalu Al-Qur'an nih berujar at-ta'rifuni, ikam kenallah lawan aku. Ujar kita man anta, siapa pian? Dan dojar pejabat tangan, nih kore akibat tangan. Nah, pejabat tangan. Jar Al-Qur'an, aku ini pahala bacaan Al-Qur'an nang ikam baca di waktu malam imbah isa orang gorengan seorang membaca bagimin kadang tak kalah lontu maknapai. Satu huruf Al-Quran dibaca 10 dosa diampuni, 10 rahmat turun untuk kita, untuk abah mama kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita. Mau? Ujar Al-Quran, akulah pahala bacaan Al-Quran yang engkau baca dahulu. Mari kita masuk surga. Akunkah? Benar. Datang Al-Quran tadi bersujud di bawah arsy. Jadi Allah ada bisi makhluk planet yang besar daripada dunia beribu-ribu kali lipat namanya arsy. Apa isi arsy? Malaikat kan Tuhan pengbajak arsy. Arsy ini planet sama lah kayak dunia, bukan benar. Malaikat bertasbih, berzikir, bertahlil di dalam situ, memuji Allah. Ujar Al-Quran, ya Allah, aku meminta, mohon agar diperkenankan memberi syafaat kepada orang yang membacanya ini. Nah lalu dijamin surga. Amin. Man qara'al Quran, siapa bisi anak bisa baca Quran nang kayak Qari'ah tadi nah bisa mudah anak cucu kita ini juga bisa baca Quran. Pastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adakhallahu Allahul jannah. Orang bisi anak bisa baca Al-Quran, batu diamalkannya pulang isi Al-Quran, nang wajib digawinya, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, bajakat naik haji, dan semua kewajiban digawinya. Allah pasti Nabi memasukkan anak kita tuh ke dalam surga. Wasyafa'ahu fi asratin min ahli baiti, 10 orang keluarganya terutama abah mamanya dijamin masuk surga. Wajibat lahum nar, aturannya nang 10 ini wajib masuk neraka kebanyakan dosa. Kada jadi berkat anak suka membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, jangan sampai anak kita pula kada bisa buta huruf baca Quran. Kada ada istilah terlambat, biar sudah Tuhan ingin kawah aja jua bagi mintan akur. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Aku wasiatkan ya Nabi 2 perkara. Apabila nang 2 perkara ini dibaca lalu diamalkan, maka engkau akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu? Al-Quran. Ujar Al-Quran, baktilun abah mah bakti. Ujar Al-Quran, kada boleh mencuri, kada boleh culas, kada boleh menipu, kada wani. Ini ujar Al-Quran wajib, nang ini sunnah diamalkan, nang wajib kada ada tatawarannya, nang sunnah sekemampuan. Diamalkan wasiat-wasiat Nabi, selamat kita dunia akhirat. Ada satu hadis, salasun man kunna, 3 macam jangan. Kita hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ulun kada bakisah lagi di mana Nabi Muhammad lahir pian hafal. Betul apa betul? Nabi kita lahir di Makkah ya Allah. Nabi Muhammad anak Fatimah, cucu Rasulullah, lahir di Makkah ya kalau boleh di sisi Ka'bah. Nah, itu dia Nabi kita lahir di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita pindah dari Makkah ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal sama boy hari Senin. Jadi bulan Rabiul Awal bulan yang sangat mulia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulun nyampaikan wasiat sini ini supaya ada nang dibawa bulik. 3 macam. Man kunna bihi, siapa nang mengamalkan 3 macam wasiatku ini ya Nabi. Pertama, orang itu akan dibangkit di hari kiamat
di bawah naungan Allah dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita kena hari kiamat toh. Ada di situ mimbar, ada di situ kemah. Kita dikumpulkan lawan Nabi Muhammad akurkah? Dikumpulkan lawan seluruh nabi dan rasul. Berapa jumlahnya nabi dan rasul itu, Bu? Banyak benar nabi dan rasul itu tadi jumlahnya. Dikumpulkan lawan kita berataan. Untungnya ayo kurang nang gimana? 3 aja amalannya. Yang kedua, Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepadanya sehingga di hari kiamat dia tidak mengalami huru-hara hari kiamat. Pian sudah tahu orang dibangkit di hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, balon basunat. Ada gampang. Umat jasa di Aisyah membagi lanjang supannya karena orang banyak. Ujian Nabi kada kawal lagi memperhatikan orang gue karena dahsyatnya hari kiamat itu. Nafsi-nafsi aja lagi karena komiti nampun orang pun sorongin kada taitihi. Dibangkit manusia dalam keadaan telanjang di hari kiamat. Matahari diadakan oleh Allah 70 kali lipat daripada panasnya matahari di alam dunia. Nang di sini aja ginseng panasan. Musim panas pula bagi pas angin ya tuh masih panas. Dan hari itu manusia menunggu perhitungan dosa dan pahala. Ditunggu, kita ini berataan boleh membawa dosa, membawa pahala. Tapi mun kita sampat bertobat, dosa kita habis diampuni. Nah ada pahala aja, akor. Nah jangan membawa dosa boleh. Lawas ribuan tahun menunggu perhitungan dosa dan pahala. Imba itu hanya ditimbang amal tadi. Bilanya menang pahala amal kebaikan yang banyak ke surga, menerima suratan amal dengan tangan kanan. Bilanya tak banyak dosa daripada pahala, menerima dengan tangan kiri, berarti masuk neraka. Dan tangan kanan berarti menerima. Orang yang mengamalkan wasiat Nabi yang 3 macam ini, dia aman daripada hisab, aman daripada panasnya hari kiamat. Orang batilanjang sidin babaju. Amin. Yang kedua, Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepadanya. Dan yang ketiga, Allah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira lang orang mengamalkan wasiat Nabi ini? Wa adakhalahu jannah. Allah akan pasti memasukkannya ke dalam surga. Takumpul Nabi Muhammad. Amin. Padahal kan kamu dan 3 macam wasiat Nabi ini supaya takumpul Rasulullah. Pertama, apabila diberi nikmat syakara bersyukur. Nih kita nih bersyukur benar Nabi Muhammad lahir pemaulidan rapi benar. Nah syukurannya kalau belah. Nah batu berbagi nasi pulang. Alhamdulillah syukur ngarannya. Bila dapat nikmat syakara banyak kasadikin tetap bersyukur. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah ini nang cagar masuk surga tadi dikumpulkan lawan para nabi. Apa arti syukur mau tahu ibu-ibu? Menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini tujuannya untuk taat kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Akur taat kepada Allah. Diberi nikmat umur, kita gunakan umur untuk sebagian umur kita di sehari semalaman 24 jam kalau pun. Barang siapa ujar Allah wahai Daud, Nabi Daud nih. Siapa yang 24 jam sehari semalaman, 8 jam digunakannya bacari. Ada kopang bayi badan amun kada bisi baju, betul? Bayang kada sing bajuan, betul? 8 jam digunakan becari lawas. Mulai bangun jam 8 pagi, orang nang mengantor turun ke kantor, ibu nang kapahumaan jam 8 belum panas lagi hari. Nang mana nang bakabun jam 8 turun juga, nang ke pasar turun sebelum jam 8. Jam 8 sudah aktif bagawi. 8, 9, 10, 11, 12. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4
Unikan pegawai negeri jam 4. Pian amun di pahumaan sampai jam 4 3 kali mangatam setahun. 8 jam digunakan untuk bekerja yang halal dan sansango ibadah. 8 jam sehari semalam digunakan untuk guring. Bila pian guring kurang daripada 8 jam, kepala sakit, gigi sakit, betul? Mata kaur, emosi naik, kurang dari 8 jam. 8 jam kan sehari 24 jam. 2 kali 8, 16 tambah 8, 24. 8 jam lagi digunakan sembahyang, baca burdah, baca maulid, bersedekah, menasihati anak buah, ya Allah bu, beelang-elangan, bersilaturahmi, macam-macam aja digawe. Siapa ujar Nabi sajam beribadah menjelang pagi, bangun jam 4, sajam bawirid. Napa wiridnya bu? Pertama sembahyang tahajud dulu. Usolli, iringnya ulun. Usolli sunnatan tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tahajud dulu. Pokoknya lihat jam di dinding, bila sejam ayo bermandak lah. Siapa yang beribadat satu dalam waktu pagi sejam, beribadat nih sejam menjelang malam, aku beri orang itu rezekinya cukup. Biar ada sugi yang penting cukup. Hendak naik haji sarumah satu orangnya cukup. Hendak umrah sarumah cukup. Hendak nukar rumah cukup. Amin. Alhamdulillah sugi. Siaplah. Sejam menjelang pagi beribadah. Tasarah aja nak baca burdah karena baca dalail kah, hendak membaca wirid. Wirdul Latif, Ratib Hadat, Ratib Umar Al-Atas, Hizib Nawawi, macam-macam anak nang dibaca aja banyak kayak amalan doa sejam. Sejam kenapa duduk menjelang malam, tasarah aja mbah asar kah duduk sejam beribadat, baca Al-Quran mulai alif mulai Fatihah sampai alif lam mim. Hitung-hitung, sudah dibaca perasaan sudah anak berpindah pulang baca apa pulang membaca wiritan sejam di waktu sore. Aku dan Allah memberikan kecukupan rezeki orang itu sampai ke anak cucunya. Mau dicukupkan rezeki, dicukupkan asal mau beribadah. 8 jam goreng, 8 jam baca yang halal, 8 jam gasan beribadah dan menyantuni anak buah dan gawian-gawian di rumah. Aku jamin rezekinya yang halal dan aku akan kumpulkan dia dengan para nabi dan rasul. Akur. Itu namanya orang bersyukur. Arti syukur tadi menggunakan nikmat ini untuk berbuat taat kepada Allah dan jangan sampai berbuat maksiat. Nih kada 2 jam merontet. Amun disuruh membaca burdah mengantuk, disuruh baca salawat 1000 hilang tasbihnya taburin. Tapi lah bapak pandir kisah nang urusan nang menggosip orang 3 jam tahan kada panat dulu. Tapi di sini kada. Dan dialih kasetnya nih, dialih kasetnya nang dahulu banyak bapandir juga tapi baca burdah. Nang dahulu katuju menggosip orang baca Yasin sama mahatan Quran 11 kali. Tuntung Yasin waqiah pula. Siapa yang membaca waqiah setiap hari atau setiap malam, lam yaftaqir abadan, selama-lamanya orang itu sugih. Ada ditimpa kepakiran. Amin. Mau laris pulang waqiah. Bisa waqatil waqiah. Laisa liwaqatiha kadiban. Amun pian baca Yasin, baca waqiah, kawalah menguya orang. Dah kawal. Tuntung dah ulun gua aja, pokoknya ulun aja tahun baca waqiah ngene. Tujuannya semata-mata mencari ridha Allah. Rezeki itu datang ajanya. Allah kada menyalahi janji. Lam yaftaqir abadan. Asal tiap malam kada ditimpa kepakiran di dunia sugih.
di dalam kubur sugih, di hari kiamat sugih, di surga sugih. Yasin, Waqiah. Tuntung wajah Waqiah, napa pulang? Surah Muluk Sajadah. Siapa yang membaca surah Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tiap hari atau tiap malam kada disiksa di kubur, mayatnya kada dihancur di kubur. Bagus karena bumi haram menyentuh jasadnya. Asal rutin tiap hari kada kau malam siang. Apabila orang suka merutinakan membaca surah Tabarak, oh ibu-ibu, pian sudah rancak kalau baca Tabarakalladzi itu tapi tiap malam atau tiap hari. Begitu orang yang saing membaca kitab Tabarak tadi tiap malam atau tiap sore, ujar Tuhan, hai bumi, bila orangnya meninggal dunia, masuk mayatnya lewat, jangan engkau makan jasad kekasihku. Ujar bumi, bagaimana orang bisa memakan jasad kekasih pian yang di dalam dadanya penuh dengan Al-Quran. Tabarak tadi. Ada hancur mayat di dalam kubur, mungkin kalau percaya gali aja. Cari kurang darah. Tapi memang kayak itu kenyataannya. Ibu-ibu yang ulun muliakan banyak, amun anak bayi ibadat aja. Ini kadang malamun, basi liur. Ada bisi amalan. Sudah buajar baca Yasin Waqiah, baca pulang sallallahu ala Muhammad. Apa tadi, Bu? Sallallahu ala Muhammad. Nakatian tak serakal tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi jangan lambat nang itu, kelambatan tuntun. Datang seorang laki-laki dari negeri Syam. Syam itu di mana, Bu? Di Palestina. Nang ada Aqsa, Masjid Aqsa. Behari datang menaik onta. Berapa bulan ya datang? 2 bulan. Datang ke Madinah. Ya Rasulullah, wajahnya kahimungan berdapat Nabi dan kita berdapat Nabi jona berataan. Ulun bersyukur benar kau berdapat pian. Tapi abah ulun hendak benar berdapat pian ke Madinah. Wajah Nabi bawa ke sini. Ada kawal lagi ulun membawa sidinnya saktroh. Duduk di kendaraan jak ada sanggup. Tapi hendak berdapat pian. Oh, kaitukah jan Nabi. Ya padahal kan amalan nih, padahal kan Nabi hendak kepen memakai, padahal kan Nabi hikam jangan Nabi suruhnya membaca sallallahu ala Muhammad. Apa lah Ben? Sallallahu ala Muhammad. Mustahil kada apa. Sallallahu ala Muhammad. Saminggu siang dan malam. Saminggu aja siang malam. Amun pian membaca sallallahu ala Muhammad awal abah mamai. Kemauan untung sepenting aja. Selama seminggu tuha bang kada kau bang disuruh rutin ban orang tuha banar. Niscaya dia akan berjumpa dengan diriku janabi. Sanya boleh kayak pemuda yang bah pian disuruh Rasulullah bahai membaca sallallahu alaihi Muhammad seminggu aja bahai siang malam banyak pian kena akan mendapat Rasulullah. Nang garing setruk ni kahimungan membaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad pas seminggu bermimpi berjumpa Rasulullah. Kahimungan ujar Nabi, sampaikan hadisku ini kepada orang banyak bahwa engkau membaca sallallahu alaihi Muhammad bertemu aku yang aslinya sekalipun di dalam mimpi dan bermimpi mendapat Rasulullah di karantaan. Ulun tak tujuh kisah mimpi ini karena bila berkumpul umatku jadi 40 orang kabul doanya, apalagi ini beribu sampai keluar sana banyak banget orangnya. Nah, Bu. Seminggu kita seminggu kan mana menggunakan umur seminggu. Siapa yang mengamalkan man shalla alayya, siapa yang membaca jarabi 500 kali sehari semalaman kada banyak kada satu mat banyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 500 kali lam yabtaqir abadan, mulai di dunia inya kada ditimpa kepakiran sampai ke kubur sugih sampai di dalam surga sugih. Banyaknya amalan. Amun kadang kawa 500.000. Kenapa jadi banyak? Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshirullahu bil jannah. Siapa yang kau mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad 1000 rutin tiap hari,
tidak dimatikan orang itu kecuali melihat istananya di dalam surga. Amin. Dan kita melihat barokah. Jadi mun ada seorang ibu sehari semalaman diamalkan sidin sallallahu ala Muhammad, sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Kalau dia asik menyalot sampai sembahyang luput gitu ngerangnya anak-anak. Nah, lalu mati jangan ditangisi, sidin masuk surga seorang hal lagi belum tentu. Itu hadis Nabi. Bahunya dan bahuku di pintu surga sebahu loh Nabi masuk surga sallallahu ala Muhammad aja. Banyak wiritan. 1 jam menjelang siang, 1 jam menjelang malam, orang itu aku cukupi rezekinya yang halal dan aku kumpulkan dengan para nabi dan rasul. Amin. Ada gampang. Bulik pula hadis yang tadi nih. Siapa yang mengamalkan yang 3 macam ini, ujar Allah, melewat Rasulullah, orang ini akan dibawa di hari kiamat dalam naungan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Wa adkhalahul jannah, Allah pasti memasukkan ke dalam surga. Dibawa mulai 3 macam nih. Pertama, bila diberi rezeki bersyukur. Ini diberi kita Nabi Muhammad disyukuri. Nah kayak mensyukuri Nabi Muhammad, umpati apa ujar sih? Sembahyang 5 waktu jangan melandau. Amin. Subuh, johor, asar, maghrib, isya digawe. Nih disyukuri kita bisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya terkumpulan sidin. Kalau Nabi kita itu kadang ketujuh menggibah orang, kadang ketujuh menggosip orang, kita jangan ketujuh menggosip orang. Pikirkan kekurangan diri kita, sifat 20 kada tapi hafal. Betul apa betul? Rukun marukun sambayang kata kita tahu nang bahari kada tahu nang wahini kada ingat. Jadi kan saat menggibah orang banyak kekurangan diri kita. Akhlak kita lawan abah kayak apa, lawan mama kayak apa, lawan mintuha baik kan sudah, lawan menantu ipar merataan, anak perataan sudah kah dilajari anak mengaji, sudah kah anak dilajari membaca salawat. Nah banyak kekurangan kita. Jadi apabila diberi rezeki digunakannya untuk ibadah. 1. Yang kedua, jika orang berbuat salah, manusia ini pasti aja pang ada salah. Betul apa betul Bu? Bila orang tuh berbuat salah lawan kita kawain balas, tapi kita memaafkan aja. Mau lah Bu? Orang salah lawan kita kan hendak balas. Ini cagar masuk surga tahun puluhan Nabi kurang salah, kita maafkan aja. Dan kawan ditolong Allah beratkan kawan nih. Jangan bakalahian, jangan bahualan di kampung, basayang-sayangan aja biar tak kumpul lawan Nabi Muhammad. Orang salah lawan kita, tapi kita maafkan kada hendak membalas. Nabi kita waktu berdakwah ke negeri Taif di kota Makkah, boy, sekitar 2 jam naik bis sampai ke negeri Taif. Awal Islam Nabi berdakwah di sana. Apa yang diterima Nabi di zaman jahiliyah? Nabi dilempari dengan batu sehingga banyak darah yang keluar, hampir tidak sadarkan diri. Datang 2 orang malaikat didampingi malaikat Jibril. Ujar malaikat kami ini malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi Muhammad, kami tahu benar pian dijalimi orang nah. Pian mun hakun nah, ulun akan mengangkat sebiji gunung di Taif ini, lemparkan sehingga hancur luluh dan mati setaipan ini. Nang saikungnya ulun hendak mengangkat sebiji gunung di Makkah karena Nabi kita diusir dari Makkah. Lalu keluar, lalu menuju ke Taif. Ujar nang saikungnya ulun mengangkat sebiji gunung di Makkah, ulun hancur luluh kan seisi Makkah. Hakun kahpian, jangan Nabi. Kada papa Nabi. Inya nang hari ini kada beriman. Mudahan Nabi anak cucunya nang ada di dalam sulbik, di dalam bibitnya sulbik lelakinya itu nah kena masuk ke rahim perempuan. Mudahan anak cucunya beriman. Baiknya ai hati Nabi dan kaum urut berataan. Orang salah jika kita hendak membalas awai tapi kita maafkan aja. 2 sudah. Mbak ketiga ini tampihan. Yang ketiga, ketika dia marah, kawa aja anak sarik, tapi kada diturutakan, ditahan marahnya. Maka orang ini akan datang di hari kiamat, malaikat memeluk dengan pelukan kasih sayang. Kayak apa Bu? Ujar malaikat,
Nah, di Polok kayak ulun maluk ibu siapa ngarannya Purnama. Jarihat. Itu Purnama lah. Itu ibu Paridah menyampaikan undangan. Nah, di Polok kayak ini nah. Tunah aja malaikat lihatlah neraka jahanam. Malaikat emang gelagak neraka jahanam. Ular di neraka jahanam tuh sebulan perjalanan panjangnya. Ada yang 2 bulan, 3 bulan panjang ularnya. Seekor ular di neraka jahanam tuh kepalanya 999 kepalanya. Di situ pula terdapat kalajengking memiliki kepala 999 kepalanya. Bila ular tuh mematuk 70 tahun hancur tulang belulangnya, mendidih sebagaimana air mendidih di dalam cirah. Nauzubillah min dzalik. Tuh aja malaikat neraka tinggi aja. Ulun takutannya. Ya Allah lindungi aku. Ujian malaikat aturannya kan masuk neraka di situ. Tapi ikam nih bila orang salah ikam maafi aja. Mau bila pian hendak sarik pian badia mah aja. Mulai hari ini jangan lagi berjawaban aku enggak. Jangan berjawaban lagi. Ikam tahani emosi ikam. Hari ini Tuhan marah lawan ikam aturannya. Tapi ikam memaafi. Dan ikam menahan emosi kada malawani orang. Ikam masuk surga kada jadi masuk neraka. Amin ya Rabbal. Kada gampang dipeluk kurang perhatian ketakutanan diamanahkan oleh malaikat. Nah, jadi apabila orang tuh hendak rezeki naik, kada boleh bertengkar, bakalahian di rumah. Anak kada barawaan lawan umak kada barawaan lawan laki. Lalu mintu halawas sudah barang utang. Lalu minanto apalagi naudzubillah amin. Itu menyebabkan kepakiran boy. Jadi bila hendak rezeki naik haram bertengkar di rumah. Saikong bamamai saikong badiam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Saikong nang sarik saikongnya sarik na saikongnya mama lumi mama apakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Datang malaikat Mikail ma'anduri rezeki. Nah, lalu jakawan ukar galang. Bukan kalor. Bukan parmaan. Jual parmaannya tulak umrah. Amin ya Rabbal. Asal jangan ketujuh bakalahi bamakluman bamaafan. Lalu sampai umur kada dapat nang kada mati. Langsung Rasulullah nang datang. Ajar Rasulullah iringnya aku nama baca kalimat thayyibah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, orang itu masuk surganya kada bahisab. Ayo jangan Nabi iringi aku lalu ay kita nih. Anak menangis dah, cucu minanto menangis dah. Apalagi abahnya. Soalnya la ilaha illallah. Nah, kamu Nabi nang memimpin Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Cocok aja pangsidin tuh. Ujar tetangga disariki orang kada melawan. Orang salah dimaafkan sidin. Orangnya burdah hafal. Apalagi nang maulid kabesi ini toh. Kemana-mana tuh lah. Yang buahnya ini menang pulang. Kemana-mana tuh lah membacakan maulid. Bujar cucuk aja sih dan akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habib Ali sahibul maulid datang di higa Rasulullah. Sahibud dalailul khairat Imam Al-Ghazali datang. Rasulullah datang, para sahabat datang waktu sakaratul maut. Kedua ini iblis hendak menggugurkan iman kita. Asal nang tiga nih nah. Bila diberi nikmat umur digunakan untuk ibadah, nuntut ilmu, beribadah, mencari jua, berumah, berdagang jua, berkebun jua. Tujuannya supaya kawa memberi anak, menyantuni keluarga, memberi tetangga, memberi keluarga. Betul, Bu? Supaya makan yang halal terus surga. Nah, mudahan Mbak ulun boleh jangan ada nang barang untan. Jangan ada nang kada besapaan.
Ada kan di sini kada barawaan ayo na bamaapan. Kada aja barawaan basa. Barawaan janganlah barang utan. Pada satu umat benar hidup kada lawas. Umur umatku antara 60 dan 70 mulai mendengar hari ini nah amalakan rau surga mahadam. Mulai mendengar ini amalakan sudah. Sampaikan nih. Di rumah rame benar. Abahnya mamai membisika anak. Dasarnya abah ikan tuh darah tinggi. Jadi kemudian malawan sunyi. Betul mamanya pulang kena rewel. Jar abahnya jangan dilawani mama ikan. Dimaklumin kan bela bakti kan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Damai di rumah. Anak bang kada dapang bujur taruh sinya ngarangin ke anak. Mendoa kita bangun tengah malam ya Allah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, jadikan diriku dan anak cucuku ahli mengerjakan sholat, amin. Kabulakan Tuhan kadang kali kada. Jangan bamamai, lihat situasi kondisi nih lagi kada kodi padahal ini pejah karena ada saatnya lagi nyari yang gembira hanya bergemetan. Jadi kan ada kuncahungan akor. Nah, bukan itu caranya. Mbak bila pian hendak marah, bila engkau hendak marah aja Nabi, pastaiz billah. Aku beri satu amalan. Bila ikam amalakan, ikam ampih penyarikan. Bila hendak marah, hendak sarik, pastaiz billah. Banyak-banyak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi beratan sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah lindungi aku daripada godaan syaitan yang terkutuk. Suatu hari Nabi Musa didatangi oleh iblis alias syaitan. Ujar iblis, wahai Nabi Allah Musa, aduh hajanya celakanya diriku, ya wailah. Wahai Musa, pian ni dapat mendengar kalam Tuhan. Jadi ulun ni pian ni kawa mendengar kalam Tuhan, kawa berbicara dengan Allah Ta'ala dengan ilmu yang dianugerahkan Allah. Padahal kan lawan Tuhan ya iblis, aku takutan masuk neraka, aku hendak juga masuk surga. Padahal kan Allah, aku hendak bertobat. Bagaimana cara tobatku? Marasnya ujar Nabi Musa, iblis yang ini minta sampaikan Allah Ta'ala takutan masuk neraka, hendak masuk surga. Ayo disampaikan. Ya Allah ya Nabi Musa, iblis hendak bertobat. Puja Tuhan inya kada hendak bertobat. Tapi inya aja menangis minta sampaikan. Apa syarat tobatnya iblis? Ayo ajar Allah Ta'ala katakan iblis. Datangi kubur Nabi Adam, sujud di situ, ampuni yang dosanya. Datang iblis mbak Nabi Musa bermunajat. Kayak apa kabarnya aja iblis? Sabuting dia syaratnya, ikam datangi kubur Nabi Adam. Lalu ikam sujud karena ikam dahulu ada mau menurut perintah Tuhan menghormati Adam. Lalu ikam sombong, lalu ikam keluar, lalu menggoda anak cucu Nabi Adam. Sekarang ikam diterima Allah Ta'ala tobat, sujud ke kubur Nabi Adam. Dasar orang ahli neraka karas hati penyarikan. Biar kada ya iblis aku sujud ke kubur Nabi Adam. Lagi hidupnya aja aku sudah kada terima, aku musuhinya, apalaginya sudah mati. Dasar orang calon ahli neraka. Nauzubillahimin. Amun ka itu ja Nabi Musa pian sudah menyampaikan pian ni bajasa lon ulun nak mamadahkan lan pian nak orang nak menjadi teman setia ulun masuk neraka mulai di dunia sampai di alam kubur sampai inya mati kena imannya tak cabut dan ulun akan menyertainya kena di neraka jahanam. Ndak tahukah? Ayo aja nak bisa padahkan. Apabila orang tuh emosi sarik diturutakannya, itulah orang yang menjadi teman setiaku di dalam neraka jahanam. Bila orang marah diturutakannya, dia berada dalam cengkraman tanganku ya iblis. Aku permainkan dia sekehendakku seperti anak kecil mempermainkan bola di tangannya. Nauzubillahimin. Supaya kita jangan diperalat iblis bila kita hendak marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, tidaklah Allah menurunkan sifat pemarah di dalam dada hati seseorang kecuali orang itu sedang dimarahi oleh Allah. Kembali ke rumah masing-masing, siapa yang paling penyarikan itu yang paling dimurkai Allah.
Allah mendatangkan sifat pemarah di dalam dada orang yang dimarahinya. Nen ambihan dah sarik nek, makulik nek. Oh jauh nasihati anak ulun, ikam jangan marah nak lah. Jangan marah ikam nak kayak walau disambat orang nang kayaknya nang kayak itu. Bila ikam marah nak kayak ikam dimarahi Tuhan. Inggih ya anak ulun. Jadi kada basarikannya di rumah basayang-sayangan sarumahan asa di surga. Amin. Bu. Bila orang itu marah, Allah sedang menurunkan sifat marah ke dalam dada orang yang dimarahinya. Bila diturutakannya, jadilah dia orang yang paling dimurkai oleh Allah. Apabila kita marah, lalu kita membaca setelah Alhamdulillah baca Astaghfirullahaladzim. Iringi pengulun. Astaghfirullahaladzim. 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 Awal mamai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil menangis, ampuni ulun ya Allah, biar jangan menyariki ulun, biar jangan menurunkan sifat emosi dalam dada ulun. Bila ulun sarik berarti pian marah ulun. Astagfirullahaladzim, pasti ulun ini ada dosa nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baca istighfar supaya emosi tadi reda. Ada mau juga jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk ya Nabi. Sudah juga baca auzubillah, sudah juga baca istighfar minta ampun, masih aja sarik bawa barabah. Soalnya beberapa titikan pulang banyak mau hendak membalas bawa baudo janabe. Karena iblis tadi naik ke ubunannya nah. Karena iblis itu jagoe bahari diutus ke dunia. Dua lagi bini iblis tadi kada seorangan kada. Adam dan Hawa dikeluarkan kalau tak makan buah terlarang. Lalu iblis ini besi anak ngarannya Khannas. Anak iblis ini ngarannya Khannas lalakian. Ada Adam dan Hawa ini tadi dia turun ke dunia. Uja iblis mendatangi dua laki bini. Bila Nabi Adam besokan sidin mencari anu sidin bahuma akan makan nih. Bila Nabi Adam turun ke paumaan, datang iblis dua laki bini marasina jar kami kada ko bacari kada ko impo si Hanas nang ini ikam haja Hawa ay may impo akan ja si Hawa biar kada aku may impo ikam musuh Tuhan may marasi aku hanya Hawa ni tagoda ayo may impo akan anak iblis belum bisi anak lagi nah dia ayo nakan anak iblis. Datang Nabi Adam berkebun. Apa ikamnya Nabi Adam nyata-nyata musuh Tuhan diharaguakan anaknya. Iblis juga pang manangis minta bantuan nanulun. Diambil oleh Nabi Adam anak iblis nih. Lalu dicancang. Dibakar di api. Jadi habuk dibuang ke dalam laut. Datang iblis waktu sore, Hawa mana anakku? Ya. Sudah dia dicancang Nabi Adam. Karena pian musuh Tuhan, ikam musuh Tuhan juga. Oh ya iblis Hanas pun dia datang. Hidup pulang. Imba itu isu karinya pulang. Nabi Adam tulak pulang ke kebun akan makan minum. Pak kada usaha Nabi gen dosa, apalagi kita. Ini kada aku nasbih aja lagi jangan rumput. Mencari nang halal tuh nama ibadah juga. Sekali isu karinya datang pulang merayu Hawa. Akhirnya Hawa ini menggendong akan pulang anak iblis yang bermakan nas tadi. Sekalinya diayunakan datang Nabi Adam hendak tang hari-hari datang. Napa pulang ikam maraguakan musuh Tuhan yang ini. Lalu oleh iblis anaknya setan tadi dicancang-cancang, dimasukkan ke dalam panci, dimakan. Anak iblis dimakan, kamu muaran. Sekalinya babaya dimakan tuh tadi. Datang iblis. Mana anakku? Kami makan sudah Jawa. Ini tujuan yang aku maksud jar Adam. Ujar iblis wahai Adam. Itu tujuan yang aku maksud. Jadi di dalam diri kita ini mengalir darah iblis. Bila kita marah, merah mata. Betul? Bangkak urat leher. Cara ini jamuan kada baik. Orang sarik tuh. Kancang. Karena darah Hanas ini naik boy. Makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Anak iblis tadi. Nah, jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, bila orang marah, baudo
Sudah juga udah pada mau ambil bawa sholat taubat karena kita lagi berdosa. Iringi ulun usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allah akbar, baca Fatihah, baca kuliah. Rakaat 2 baca Fatihah, baca qul huwallah. Amun hafal baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masih aja Sarik, ingatkan bila aku memaafkan kesalahan orang, aku dimaafi juga. Senang apa senang buat? Dipeluk malaikat tadi. Nang kau ulang memeluk ibu sebenarnya. Ibu jeleha. Ikam aturannya masuk neraka aja malaikat. Tapi kan ikam ini memaafkan kesalahan orang. Ikam menahan emosi, ikam menahan marah, ikam tak hendak marah. Allah hari ini sayang, cinta lawan ikam. Allah ada menyiksa. Allah memaafkan seluruh kesalahan engkau. Senang hati. Amin ya Rabbal. Ingat kan Tuhan memaafkan aku, Bapak. Aku membalas orang ada loss juga hidup di dunia ini, tapi aku masuk surga. Amin ya Rabbal. Itu ceritanya, boy. Jadi orang kalau lagi emosi dipermainkan oleh syaitan sakahandak hatinya. Masih aja lagi Sarik pandang ke langit. Tengah ke langit. Sebut iring ulun, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Allah kuasa, aku dikuasai Tuhan. Mun Tuhan hendak mencelakakan aku satu menit aja. Mun Tuhan hendak memasakku aku ke surga ada dan pemanahan. Betul apa betul? Batungak ka langit ya Allah. Kenapa batungak ka langit Tuhan di langit kada? Rahmat Allah, surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Roh para nabi dan rasul berada di langit yang ketujuh di dalam surga. Lalu bagiau ya Allah, ya Allah. Masih aja lagi Sarik ada amalannya baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masih aja Sarik lagi sudah jadi kebiasaan baca as-salatu wassalamu alayka ya sayyidana khairil ya khaira ya sayyid as-salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya khairal anam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Ulun ceramah di radio Semat FM di hotel sana situ dulu. Kalinya ada lakian menyasai ulun bapak-bapak. Maimbai ulun turun di lab. Bu, ja ulun dipanyarikan benar liwar bu aja. Bari pang ulun ja amalannya supaya ulun ampih penyarikan. Julun baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Insyaallah ikam ampih panyarikan. Terima kasih ulah jan. Apa tadi? Ambil si HP rekam as-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Orang kalau penyarikan mudah sakit jantung, pendek umurnya karena selalu Sarik. Jadi peredaran darah ini kada bujur boy. Nah, dan panjang umur berataan nih. Dan jangan penyarikan berataan. Jangan pamusangan, jangan ada nama malah musang. Jangan pamusangan, penggembiraan. Jangan kamu mati ujar Nabi kecuali dalam keadaan gembira, cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang pertama kali dipanggil masuk surga di hari kiamat adalah orang yang banyak bersyukur. Apabila orang berbuat salah dimaafkannya, apabila hendak marah ditahannya. Amin ya rabbal alamin. Ini aja dulu nah, mudahan besar manfaatnya lon kita berataan. Ulun hendak membari pamungkasnya supaya babulikan karumani panyantun penyabar berataan. Amin. Apabila Allah menghendaki seseorang itu rumah tangganya sejahtera, bahagia dunia akhirat, Allah memasukkan ke dalam dada kita, dalam hati kita sifat rifqi itu lembut, kasih sayang, suka memaafkan, menahan emosi, bersifat pemurah dan tidak pemarah. Mau tahu amalannya? Orang yang mengamalkan ini akan ditolong oleh Allah untuk kuat ibadah,
penyantun, penyabar kasih sayang, kada dimatiakan kecuali dalam mengucap kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Iringi ulun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam. Nah, bagi ulun manoto biakan sayang lana lampian belaka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Orang bila banyak membaca ini boleh dimurahkan rezekinya, dimudahkan naik haji. Amin ya Rabbal. Anak naik haji, anak abu umrah. Ini banyak-banyak salawat ulul ajmi. Salawat ulul ajmi. Siapa yang ulul ajmi? Orang yang paling tinggi pangkatnya Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh nabi-nabi. Nah ini cukuplah bagi keluar sana, bagi keluar sana. Jangan ada dapat. Dibuat doa di dalam sholat cukuplah. Bagi anpau. Nah bagi di sana di luar. Bagi-bagi Dan dimurahkan rezeki pulang. Jadi orang angka ibadat, daratan panjangkan penyabar. Dapatlah kita naungan Allah di hari kiamat. Dapat kasih sayang Allah, dirahmati Allah. Mendapat kabar gembira, masuk surga bersama para nabi dan rasul. Itu tadi amalannya. Bila dapat nikmat bersyukur untuk berbuat taat kepada Allah, menjaga diri jangan sampai tergawi dosa, jangan sampai tergawi maksiat. Bila orang salah kita maafkan, bila kita hendak marah ditahan marahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kabul segala hajat Allah diri kalian bisiri Nabi walin Nabi bisiri suratil Fatihah.